podcast pertama kita ngumpulin ortodontis gitu, 4 orang ngumpul di sini. Itu berawal dari sebuah keresahan gitu ya. Keresahan utamanya itu saya pernah melihat beberapa video di TikTok, baik di videonya maupun di kolom komentarnya itu terdapat berbagai macam misinformasi tentang perawatan ortodonti. Bukan cuma perawatan, tapi seputar perawatan ortodonti yang ada di TikTok. Jadi saya ngumpulin dokter-dokter di sini itu untuk mengklarifikasi hal-hal yang kurang tepat yang ada di media sosial, khususnya di TikTok. Ya, jadi kita langsung mendatangkan mereka-mereka ini ya, dan juga dokter Dimas salah satunya untuk meluruskan nih biar netizen semuanya lebih paham ya. Iya. Tentang apa sih pokoknya istilah-istilah yang beredar di dunia ortodonti gitu ya Pak. Oke. Ini mungkin saya mulai dulu ini. Ini pertanyaan pemanasan aja gitu ya. Ini boleh dijawab gitu ya. Kenapa sih kok kita itu harus ngerapiin gigi? Kenapa kok kita harus pakai behel? Kira-kira siapa? Dokter Nina mungkin? Jadi perawatan orto atau pemakaian behel itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk lifestyle. Biasanya sekarang itu fashion ya, yang bahkan bisa dibeli di toko online bebas gitu ya. Semua perawatan orto itu harus sesuai dengan indikasi medis. Tidak hanya merapikan gigi, tapi juga untuk memperbaiki fungsinya juga. Karena susunan gigi yang tidak rapi itu akan mempengaruhi fungsi kunyahnya juga, seperti itu. Jadi semuanya harus by indikasi medis, bukan untuk gaya-gayaan. Itu perlu ditekankan. Setuju ya. Jadi behel ini bukan cuma ajang FOMO aja, karena kalau misalkan kita punya gigi yang rapi tentu manfaatnya banyak. Kita menghindarkan diri kita terhadap penyakit-penyakit lain, contohnya kayak gigi berlubang, karang gigi, seperti itu ya. Jadi behel ini fungsinya nggak cuma sekedar merapikan gigi aja ya. Gitu. Kalau tadi dokter Nina ngomong kalau sampai mengganggu fungsi itu berarti beberapa pasien memang mungkin ada keluhan gitu ya dok ya. Yang paling banyak juga keluhan TMJ juga ya, karena berawal dari gigi yang berdesakan, gigi susunannya nggak bagus, maloklusi, jadi mempengaruhi fungsi kunyahnya juga. Jadi selain itu ketika gigi sudah kita lakukan terapi, kita perbaiki fungsinya, susunan giginya juga rapi, akan menambah bonus juga untuk pasien. Jadi semakin percaya diri dan juga bisa meningkatkan kuantitas hidupnya juga. Jadi nggak hanya estetik, fungsinya dapat, gigitannya juga jadi lebih stabil, lebih nyaman. Oke. Tapi kayaknya sekarang banyak yang suka ada yang gigi bungkuk itu ada. Iya, ini saya seminggu kemarin tuh saya explore di TikTok gitu. Kok rasa-rasanya banyak masyarakat di Indonesia itu suka gigi yang bungkuk. Kalau kita, kalau bahasa kita mungkin giginya itu retrusi gitu. Itu kira-kira apa benar yang seperti itu, Dokter Vela? Apakah gigi bungkuk ini suatu kondisi yang sudah ideal, yang goal suatu perawatan? Apa bagaimana kira-kira? Oke, memang di TikTok itu ramai sekali pasien-pasien orto yang bikin kontennya gini nih, gigi aku bungkuk, nggak apa-apa kan? Nah itu tuh sebenarnya harus kita pahami nih, gigi bungkuk ini yang dimaksudkan bungkuknya seperti apa gitu. Yang kalau gigi bungkuk dalam bahasa kami ortodontis itu sebenarnya retrocline. Nah kalau gigi depan atas itu sebaiknya tidak boleh retrocline atau bungkuk. Gigi bungkuk sendiri disebabkan karena penarikan oleh power chain gitu, tapi power chain ini dipakai dengan kawat gigi yang kurang tepat, kawat gigi yang kecil, makanya ada efek giginya jadi bungkuk. Nah, resikonya sendiri nih kalau ada gigi bungkuk, selain sebenarnya kurang oke secara estetika, tapi dia bisa ada gangguan menggigit gitu. Jadi gimana dia bisa menggigit apel kalau gigitannya aja dia terbalik gitu. Terus kalau dia giginya itu kebalik, akar giginya kan ke depan nih. Nah, itu bisa membuat ada tonjolan tulang. Nah oke, kalau sekedar tonjolan tulang, tapi kalau sampai akar giginya keluar, nah itu kan yang bahaya sekali. Akar gigi keluar ya nanti indikasinya pada akhirnya pencabutan. Kan sayang sekali kalau kita merapikan, harapannya mimpinya adalah punya gigi yang bagus, kok ujungnya malah dilakukan pencabutan. Jadi ya hati-hati aja terhadap fenomena gigi bungkuk. Fenomena gigi bungkuk kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gigi bungkuk ini berpengaruh nggak sih terhadap profil wajah? Soalnya saya lihat ya di kolom komentar itu orang-orang menganggap kalau pingin wajahnya mundur, profilnya mundur, ya giginya harus bungkuk. Emang benar seperti itu?
enggak sih, kalau profilnya mau mundur, profil itu kalau kita lihat itu dari samping, dari arah samping, profil wajahnya, bibirnya. Kalau ingin bibirnya itu ndak maju, nggak tonggos, ya mundur giginya, bukan bungkuk. Malah kalau bungkuknya itu sampai akarnya menonjol, ya malah ada tonjolan di sini, bibirnya jadinya kelesannya maju lagi gitu. Mendol terus maju. Mundur boleh, tapi bungkuknya tuh jangan. Karena kadang mungkin orang nggak notice ya dok ya. Kalau ternyata gigi mahkotanya aja yang mundur, tapi akarnya ketinggalan gitu ya dok. Betul. Ini saya kasih bold statement dikit. Jadi pada intinya gigi bungkuk itu bukan suatu kondisi yang ideal dalam suatu susunan gigi keligi gitu ya. Kalau pengen mundurkan profil itu tentu harus dengan diagnosis yang tepat. Benar. Jadi saya sedikit meretweet omongannya Dokter Ratna gitu ya. Mundur boleh, bungkuk jangan. Gitu ya. Oke. Terus kemarin itu kan salah satunya gigi bungkuk. Muncul lagi juga katanya kita ini ortodontis ya bisa memperbaiki kondisi rahang yang asimetri cukup dengan perawatan behel saja. Apakah benar ya dok? Biasanya kan keluarnya datang ke klinik gigi, dok rahang saya miring, dok wajah saya kurang wajah saya asimetri, saya pengen dibehel dong. Kira-kira behel ini bisa nggak sih untuk mengkoreksi keluhan-keluhan itu tadi? Siapa yang mau jawabin? Dokter Vela ya. Boleh. Jadi kadang ya mungkin kita semua merasakan kalau dipraktekkan itu pasien itu menganggap ortodontis ini kayak pesulap gitu. Giginya kurang rapi, tapi nanti harapan untuk wajahnya lurus, terus tidak miring-miring, tidak asimetri, itu juga bisa dibenerin sama ortodontis. Padahal tidak semua seperti itu. Asimetri harus kita ketahui dulu, harus didiagnosa yang tepat. Makanya nanti butuh ronsen sebelum behel, itu juga sangat membantu untuk mengetahui apa nih yang bikin asimetri. Apakah ototnya ada kelainan otot, apakah ada kelainan pada rahangnya, ataukah hanya kelainan pada giginya aja. Karena kami ortodontis itu hanya mengoreksi gigi aja. Itu kan hanya mengoreksi gigi. Kalau giginya sudah rapi ternyata masih ada asimetri, ya perlu pemeriksaan lebih lanjut dan kolaborasi dengan dokter spesialis lain seperti bedah mulut maupun bedah plastik gitu. Jadi tidak semuanya ortodontis seperti sulapan ya. Tuh, jadi kira-kira itu mungkin netizen itu beranggapan dia kalau mau pakai behel udah bayar mahal, ya saya pengen yang hasilnya paripurna. Ini nggak seperti itu ya kayak gitu. Jadi sebenarnya asimetri itu tadi ya banyak penyebabnya gitu. Bisa karena faktor anatominya, rahangnya bisa ada yang lebih panjang dan segala macamnya yang tadi udah disebutin sama Dokter Vela. Jadi limitasi penggunaan atau perawatan orto atau perawatan behel ini kita hanya pada gigi gitu. Kita nggak bisa untuk mengkoreksi yang sifatnya misalkan kayak rahang, skeletal ya, skeletonnya. Dan itu kita harus kolaborasi ya dok ya. Betul. Dengan bedah plastik, dan mungkin bedah mulut. Kecantikan mungkin ada filler kalau zaman sekarang. Iya, kalau memang masalahnya di soft tissue. Jadi akhirnya adalah perawatan ortodonti dan juga surgery juga biasanya. Ya. Okay. Kita melibatkan bidang-bidang ilmu lain sebenarnya kalau pengen mengkoreksi keluhan yang seperti itu tadi. Tapi ya itu diagnosanya di awal harus kelihatan tepat ya. Jangan self diagnose ya dok ya. Yang paling betul. Oke. Kemudian ada istilah-istilah juga yang sering muncul ya dokter. Ini keresahan utama saya. Bikin acara ini sebenarnya. Ini ada istilah katanya kan pasien datang langsung bilang, dok gigi saya overbite, dok gigi saya underbite, banyak sampai pusing ya dok. Kalau pusing kadang-kadang ya. Diperiksa udah bilang duluan, masuk ruangan tuh udah dok saya underbite. Gimana dokter Nina kalau nemui pasien kayak gitu tuh sebenarnya istilahnya sudah benar atau enggak sih dok? Jadi ini sebenarnya jangan self diagnosa dulu karena itu bikin overthinking. Serahkan ke yang profesional, serahkan ke ortodontis, pihak ortodontis yang mendiagnosa. Karena diagnosa itu nggak hanya sekali dilihat udah langsung ketahuan gitu ya. Perlu banyak pemeriksaan dokter Bella ya. Perlu banyak pemeriksaan. Jadi dari foto ronsen, terus kita ambil data juga, foto wajah, ekstraoral, intraoral, terus dicetak juga, bisa pakai scanner untuk dilakukan diagnosa untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Jadi jangan sampai pasien itu self diagnosa apalagi lihat di TikTok yang bikin mereka overthinking. Istilah overbite, underbite dan lain-lain. Oke. Jadi lebih baik datang pasien keluhannya gimana dok? Langsung bilang aja dok gigi saya berantakan, gigi saya maju, saya tidak percaya diri. Tuh gigi yang bawah lebih maju, gigi berdesakan seperti itu. Kan lebih mudah ya dok ya.
Ini jujur kan ini keresahan utama saya sebenarnya, overbed, underbed gitu. Pasien tiba-tiba datang ngomong overbed, underbed gitu. Saya sedikit mentelusuri ini awalnya dari mana gitu ya. Ternyata memang di Google itu Google ngomongnya itu overbed ini menggambarkan suatu kondisi yang giginya maju seperti itu. Padahal kan realitanya kalau kita sekolah, overbed ini kan adalah istilah yang menggambarkan adalah jarak vertikal atau jarak vertikal antara gigi atas sama gigi bawahnya gitu ya. Jadi sebenarnya overbed ini bukan berarti gigi maju sebenarnya. Cuman yang di Google memang seperti itu. Dan bukan diagnosa ya. Cuman yang lebih ditekankan yang kayak tadi dokter Nina bilang, jadi kalau bisa itu pasien datang ke ortodontis itu silakan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa pasien saja, biar tidak terjadi misinterpretasi antara ortodontisnya dengan si pasien itu. Benar. Pasien zaman sekarang memang pinter-pinter sih dok ya. Datang itu dok gigi saya maju, ini kayaknya cabut premolar, itu sudah tuh. Iya, itu sudah tahu, tapi ya tetap nanti pasien itu sebaiknya menyerahkan kepada ortodontis yang merawat. Keluhannya apa gitu, biar nanti ortodontisnya ini mendiagnosa dan membuat rencana perawatan. Dari situ akan terjadi diskusi lebih lanjut, kira-kira setuju apa enggak, kira-kira sesuai dengan yang diinginkan sama pasiennya itu gitu. Kadang-kadang kita juga kangen fase-fase yang mungkin zaman dulu, ortodontis zaman dulu yang pasiennya nggak overthinking mungkin, yaitu lebih kangen kayak gitu sebenarnya. Sama manut ya, pasiennya lebih manut. Sekarang banyak Google dan AI-nya. Ya, ini jadi tantangan buat kita ya. Tantangannya untuk edukasi kayak gini nih harus dirutinkan ya mungkin. Mengikuti. Iya. Nah, ngomong-ngomong dok, kalau pasang behel itu apa kita itu memang kalau pasang behel harus sama spesialis ortodonti? Apakah benar begitu ya dok Tina ya? Ya, sebaiknya ya dengan yang lebih berkompeten, karena kan kita ngambil spesialis orto itu selain setelah S1 kedokteran gigi, kita ambil sekolah lagi sekitar 3-4 tahun untuk mempelajari hal khusus di bidang perawatan gigi orto. Merapikan gigi menggunakan behel ini ortodonti cekat gitu ya, alat cekat gitu ya. Karena kan ada juga yang lepasan gitu ya. Kalau lepasan boleh ya di dokter umum, karena memang ada dokter gigi umum, karena memang ada kurikulumnya. Tapi kalau ortodonti cekat atau yang permanen yang behel itu ke spesialis orto. Karena spesialis orto itu kan juga ada update-nya. Kita ada seminar-seminar terus ya dok. Setahun sudah berapa kali itu seminarnya, itu yang penting juga gitu. Jadi kalau dulu saat kami dokter gigi umum untuk mengikuti seminar orto tidak bisa, nggak bisa kita mengikuti seminar ortodonti, hanya yang bisa mengikuti hanya spesialis orto. Nah itu penting sekali kita update ilmu, kan enak kalau kita dirawat behel dengan yang ahlinya gitu. Benar-benar analogi yang paling mudah untuk diterima itu mungkin kayak kamu jalan ke suatu tempat gitu, naik mobil. Lah ortodontis ini adalah driver yang sudah punya SIM. Dia sudah punya SIM, jadi driver yang sudah punya SIM ini kan akan membuat kamu menjadi lebih nyaman untuk melakukan perawatan ini gitu, nyaman dan aman gitu. Benar juga ya. Tapi memang kenapa juga ya masih ada pasien itu mungkin menemukan ada rencana perawatannya berbeda antar ortodontis itu tuh, bahkan antar ortodontis ini. Iya, antar ortodontis tuh kok di tempat saya begini, di teman saya seperti ini. Itu tuh normal nggak sih dok sebetulnya kalau kita saling berbeda? Itu hal yang biasa dari kami sekolah pun, sekolah orto itu tekniknya tuh sangat banyak sekali. Tekniknya banyak, jenis behelnya juga banyak. Itu tidak ada yang salah, jadi tergantung. Misalnya ada satu pasien, kita berempat dikasih ini rencana perawatannya apa, pasti beda-beda. Gitu, pasti kita memiliki rencana perawatan yang berbeda. Tapi tujuannya adalah sama. Gitu, tujuannya kebaikannya sama, walaupun teknik yang dipakai berbeda-beda, goals akhirnya sama. Karena teknik ini biasanya kami juga menyesuaikan sama pasien. Beda teknik kemungkinan ada pengaruh pada tarif.
kemungkinan ada pengaruh pada tingkat kenyamanan gitu. Oke, karena tiap pasien bisa aja kondisi anatominya berbeda, kondisi giginya berbeda. Nah, jadi nggak bisa dipukul rata ya dok. Semuanya itu kenapa mungkin ada istilah kita itu treatmentnya itu personalized treatment ya. Betul. Gitu ya dok. Betul. Setiap pasien itu berbeda, benar ya dok ya. Oke. Terus kadang juga banyak yang tanya nih ya dok. Ini sering pakai banget gitu. Ini apalagi saya kemarin habis explore TikTok 1 mingguan ini sering banget tak baca. Dok, rekomendasi dokter gigi spesialis orto yang kompeten di Malang atau Surabaya gitu ya. Ini coba mungkin dokter Rina bener nggak sih kalimat kayak gini? Takutnya itu ada anggapan masyarakat bahwa ada dokter gigi spesialis orto yang nggak kompeten gitu. Gimana nyikapin ya? Opini-opini yang berkeliaran di media sosial, sebenarnya semua dokter gigi spesialis ortodonti itu sudah kompeten. Ya karena kita sudah melewati ujian kolegium untuk mendapatkan gelar spesialis ortodonti. Pastinya sebelumnya kita sudah melakukan sekolah ya, kita sudah sekolah lagi ya 3 tahun 4 tahun itu. Bahkan setelah lulus kuliah pun kita harus melakukan ujian yang dimana untuk mendapatkan gelar SP Orto itu ya kita harus lulus ujian kolegium itu, ujian kompetensi ya, kompetensi. Ini kan kompeten sama nggak kompeten ini sebenarnya bisa diukur. Tapi kalau misalkan spesialis orto ini kan ngukurnya gampang. Dia udah pernah lulus, dia udah punya sertifikat, dia udah punya ijazah. Jadi semua dokter gigi spesialis orto itu pasti berkompeten. Pasti kompeten, benar. Jadi netizen ini jangan khawatir gitu ya. Kalau memang pengen ngerapiin gigi, mau cari dokter yang kompeten ya cuman ortodontis itu. Ya, berarti mana aja kalau sudah ada gelar SP Orto udah pasti kompeten ya. Dan ini juga untuk meningkatin trustnya pasien ke dokter ya. Dengan kita pasien semakin percaya sama dokternya, manut dengan perawatannya, biasanya itu justru malah yang perawatannya lancar. Iya. Justru overthinking. Ini dia. Overthinking giginya nggak mundur-mundur ya. Betul. Ya, itu sering sekali terjadi. Nah, artinya ketika kita sudah memilih dokter A spesialis orto untuk dilakukan perawatan, kita harus percaya sama dokter itu dari awal sampai akhir. Pasti dokter pun pasti akan memberikan terbaik kok untuk pasiennya. Benar, karena kita pasti benar ingin memberikan yang terbaik apa untuk pasien dan yang aman dan nyaman lah untuk ingin bagi. Percayakan pada ortodontis kamu. Benar. Ini dokter Ranta dari tadi tanya terus, boleh nggak sih ditanyain nih? Boleh ya. Kita serang dulu kita. Ini betul. Ini beberapa pasien tuh kayak gini sih tanyanya. Bisa nggak sih di kunjungan pertama langsung ketemu gitu langsung pasang behel? Bisa nggak sih gitu? Ini tadi kita disuruh sulap lagi ya. Gak bisa dokter Dimas ini gak bisa ya. Mungkin beberapa pasien ada yang pengen dok saya datang langsung pasang gitu ya one day. Khusus untuk orto kayaknya betul sih susah ya. Kita butuh penunjangnya banyak ya dok ya. Penunjangnya kita butuh ronsen cefalo, ronsen panoramik, kemudian pencetakan giginya entah itu cetak manual ataupun dengan scanner, foto profil, foto giginya juga. Jadi kita butuh untuk analisa ya dok. Betul. Butuh waktu untuk menganalisanya. Jadi kita nggak bisa sih dok kalau datang langsung. Memang untuk lebih nyamannya itu di kunjungan pertama itu tolong disampaikan dulu keluhannya apa, kenalan dulu sama dokternya. Nanti dokternya itu biasanya kita ngerujuk gitu untuk foto ronsen atau foto cephalometer. Foto ronsen itu ada 2 macam biasanya yang sering kita pakai, itu cephalometer sama panoramik. Setelah itu biasanya dokternya tuh ngitung-ngitung Biaya ya dok. Bukan. Kita ngitung gitu untuk kasus ini kira-kira kebutuhan tempatnya berapa, terus kira-kira ini termasuk gigi yang maju apa enggak. Jadi sedetail itu. Betul. Outputnya nanti akan terjadi yang namanya rencana perawatan. Dari rencana perawatan itu biasanya kita komunikasikan ke pasien, nanti kira-kira buat kamu yang cocok kayak gini loh rencana perawatan. Di situ ya mungkin kalau misalkan si pasien setuju baru kita lakukan tindakan pemasangan, ya penjadwalan untuk pemasangan seperti itu. Jadi rencana perawatan pun kan kita akan komunikasi dengan pasien ya dok. Kita memberikan rencana perawatan plan A, plan B, plan C. Bahkan kita komunikasikan, pasien pun bisa memilih juga rencana perawatan yang mana. Jadi itu justru yang tepat ya dok. Karena ada step by stepnya, diikuti aja prosedurnya. Idealnya kayak gitu, idealnya yo. Cuman kadang-kadang memang ada suatu kondisi yang banyak lah ya kondisinya ya mungkin
kurang terjadi yang namanya titik ideal tadi ya kadang-kadang. Cuman idealnya, kalau ditanya idealnya apakah bisa di kunjungan pertama itu langsung pasang behel gitu? Apalagi tanpa foto ronsen. Iya itu itu kurang ya jadi sebisa mungkin jangan di kunjungan pertama sebisa mungkin. Terus kalau ada pertanyaan juga, pemasangan orto itu harus sama spesialis orto, ya. Misal sama spesialis lain, karena beberapa pasien juga ada yang datang dan saya mau ada treatment case itu juga dikerjakan, banyak pasien nggak tahu kalau orto itu harus di spesialis orto, kan spesialis. Kadang juga bahkan mengira mungkin dokter gigi itu udah spesialis dok kan ya. Jadi saya kira gigi itu sudah spesialis dok. Kadang situ juga nggak bisa ya dok ya kan. Memang kita tuh kedokteran gigi itu kan S1, kemudian kami mengenyam program profesi kurang lebih kan 5,5 tahun sampai 6 tahun ya. Kemudian kita melanjutkan lagi ke jenjang S2. Kalau kita ini spesialis ya berarti setara dengan S2. Nah itu selama 3 sampai 4 tahun khusus di bidang ini apa? Ortodonti. Jadi memang di kedokteran gigi spesialisasinya banyak ya dokter Dimas. Macam-macam. Macam-macam. Ada konservasi gigi, spesialis bedah mulut, prostodonti gitu. Masing-masing spesialis tentu punya keahliannya masing-masing. Nah kalau misalkan untuk bidang perawatan gigi ini, merapikan gigi ini ya spesialis. Salah satunya ya ini spesialis orto ini. Pasti ditulis gelarnya lah ya dok ya kalau spesialis itu. SP.ORT. Iya, yang lengkap ya spesialisnya yang lengkap spesialis ortodonti itu maksudnya dokternya ya. Iya. Spesialis ortodonti. Oke. Kemudian kalau tadi nyambung sama yang pasang behel pertama langsung itu ya dok ya. Betul. Itu juga foto ronsen ini sebetulnya wajib nggak sih dok di awal perawatan? Sangat-sangat wajib, sangat-sangat wajib. Dari panoramik, simpelnya aja kita melihat kesehatan tulangnya, dia ada penurunan tulang atau enggak. Simpelnya itu aja dulu. Selain banyak hal yang kita lihat lagi, jumlah giginya, insaksi, betul. Ada kasus yang kok taringnya tidak keluar, ternyata impaksi. Itu kita bisa lihat tuh gigi terpendam. Terus yang cefalometri ini juga sangat penting, kita melihat apakah ada kelainan skeletal ataukah hanya kelainan gigi. Kan kembali lagi tadi tuh giginya maju apa enggak? Iya, giginya maju atau tidak. Tuh taunya dari cefalometri. Ini saya aja kalau nganalisa cefalometri sejam itu agak keburu-buru ya. Kembali lagi tadi kalau ada pasien minta langsung pasang, ya sangat tidak mungkin kalau direkomendasikan. Kurang ideal. Terus lanjut kan tadi kaitannya dengan foto ronsen ya, ada foto panoram sama foto ronsen. Kemudian selanjutnya kan kita sudah tahu nih rencana perawatannya apa. Kadang tuh pada beberapa case ternyata harus cabut. Nah, apakah semua pasien itu yaitu tadi perlu pencabutan dok atau gimana sih sebetulnya? Gimana? Tidak semua kasus itu perlu pencabutan ya, meskipun tuh kasusnya giginya maju atau rahangnya maju. Karena ada beberapa kasus memang kelihatannya menonjol, profilnya cembung, tapi ternyata rahang bawahnya terlalu mundur. Nah itu. Jadi nggak semua kasus tuh perlu pencabutan. Kembali lagi kita hasil dari analisis yang sudah dilakukan tadi, hasil diagnosanya seperti apa. Kalau profilnya memang maju gitu ya, memang itu harus pasti dicabut? Tidak selalu tadi. Rahang bawahnya terlalu mundur itu nggak perlu dicabut. Kan kalau dicabut mungkin dia tambah masuk ke ini kali ya. Berarti itu pentingnya tadi untuk pemeriksaan di awal ya. Yang salah yang mana? Yang salah atas apa bawah? Itu yang memberikan kesan dia profil wajahnya kok maju. Kalau memang yang bawah, ya kita koreksi bawah, tapi bukan kita juga yang mengoreksi ya. Iya. Kadang-kadang itu soalnya gini, ada pasien mengeluhkan profilnya ini cembung, artinya kan sepertiga wajah bawahnya dia maju gitu. Kadang-kadang ada yang ortodontis ada yang kasus dicabut, ada yang enggak. Nah, salah satu kasus yang tidak harus dicabut itu yang kira-kira yang mandibulanya itu retrogenate atau mandibulanya dagunya ini mundur, terlalu mundur. Kondisi cembung yang seperti ini itu nggak bisa dikoreksi dengan cara kita memundurkan gigi, karena yang salah kan memang adalah rahangnya, anatominya, dagunya dia terlalu mundur. Kalau kayak gitu, kalau kita melakukan pencabutan itu malah akan memperburuk kondisi profil pasiennya itu, gitu ya. Jadi saya kasih bold statement juga, ya perawatan orto ini kalau perawatan behel ini nggak selalu harus dicabut, itu tergantung dari analisis kita dulu.
analisis dari pasiennya sendiri itu tadi sih sebenarnya. Makanya balik lagi jangan overthinking. Karena sering juga pasien ngomong, "Dok, profil saya cembung, saya minta dicabut giginya," gitu. Kan ya jangan gitu gitu ya. Giginya udah banyak yang hilang. Tuh ya. Jadi harus dilihat secara komprehensif betul kondisi pasien dari giginya, dari anatomi lainnya, mungkin dagu, jaringan lunaknya gitu, baru kita bisa mendapatkan rencana perawatan yang tepat ya. Lanjut ya ini ya kita. Ini pertanyaannya mungkin udah semakin intensif, udah semakin tinggi gitu ya. Itu apa bedanya behel murah dan behel mahal? Nah kan kadang-kadang di dimanapun itu kan ada yang behel harganya selangit, ada juga yang sangat murah, sangat rendah gitu ya. Kira-kira apa sih bedanya? Ini tergantung jenis behelnya. Jadi kita bedakan dulu jenis. Ada beberapa jenis behel seperti self-ligating yang tanpa karet atau yang konvensional itu dengan karet. Nah, kedua jenis ini aja perbedaan harga bahannya itu sangat jauh. Ya, pasti akan berpengaruh pada tarif pasien. Misalnya pun pilihannya sama-sama karet nih, sama-sama konvensional. Tapi kok masih ada pilihan, itu juga kembali lagi ke kualitas behelnya. Gitu ya. Ono rego ono rupo sebenarnya gitu ya. Ada harga, ada kualitas. Biasanya behel semakin mahal, dia kualitas tempelannya semakin oke. Jadi tidak gampang copot. Terus habis itu lebih bagus dia membentuk lengkung senyumnya, finishingnya nanti lebih nyaman juga kepada pasiennya. Iya, behel yang mahal itu pasti menawarkan kenyamanan dan juga hasil akhir. Karena di behel-behel yang mahal, yang high end zaman sekarang itu kan pasti dia diinjek sebuah teknologi yang membuat gigi ini bisa lebih bagus untuk hasil akhirnya. Setuju semua nggak kalau kayak gini ya? Setuju ya kayak gitu ya? Mungkin juga ada kemasan yang ekonomis itu agar seluruh lapisan masyarakat kita kan memang banyak yang dokter ya. Jadi sekarang perawatan behel memang tidak hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu, tapi kan maloklusi atau gigi berantakan kan hampir semua orang punya ya. Jadi yang bisa dirawat sekarang tidak hanya satu masyarakat aja, tapi bisa semuanya. Itu ya dok ya. Betul ya. Jadi terjangkau. Opsi untuk masyarakat. Cuman kalau ditanya bedanya behel murah dan behel mahal tadi sesuai yang dijelaskan sama Dokter Vela. Kadang-kadang misalkan kayak behel metal atau konvensional pun harganya ada ABC gitu ya. Nah, yang behel mahal itu biasanya dia menawarkan itu tadi ya, rasa nyamannya, hasil akhirnya, proses finishingnya itu membentuk giginya lebih bagus gitu. Detailingnya lebih bagus gitu. Meminimalkan kami untuk wire bending biasanya gitu ya dok. Kalau behelnya itu sudah mahal, dia membentuk sudut giginya sudah oke, jadi kami tidak perlu wire bending. Sedangkan kalau ada wire bending kadang kurang nyaman ke pasien. Gitu, membutuhkan waktu agak panjang juga. Kalau dari segi kecepatan mungkin dok cepat juga ya gitu ya. Apa mungkin kayaknya di fase tertentu atau gimana dok kalau yang self-ligating itu? Jadi self-ligating itu lebih cepat di fase leveling, aligning. Jadi saat proses merapikan gigi itu tadi dia memang lebih cepat banget dibanding konvensional. Oke, karena mungkin dia nggak ada karetnya. Nggak ada karetnya, penahannya dia tidak ada kan. Karet kan bikin menahan ya gigi itu untuk rapi, kawat itu untuk mendorong atau menarik, itu ada karet itu agak menahan. Kalau ada self-ligating kan dia mulus aja. Iya. Ya ini sedikit saya biasanya template kalau jelasin ke pasien bedanya dari segi kecepatan ya, dari segi kecepatan perawatan itu memang self-ligating mungkin lebih cepat daripada yang konvensional yang pakai karet. Karena yang membedakan keduanya ini ya dari karetnya itu ya. Karet ini kan dia mempunyai friksi yang tinggi ya. Karet kan friksinya tinggi, hambatan betul. Kalau friksinya semakin tinggi, otomatis pergerakan giginya juga otomatis lebih terhambat dengan friksinya tadi. Oleh kenapa yang behel self-ligating ini biasanya menawarkan perawatan yang lebih cepat ya dibandingkan yang konvensional menggunakan karet. Karena yang membedakan keduanya karetnya tadi, friksinya tadi. Obi, kenapa dok sekarang tuh ada yang self-ligating mahal, ada juga self-ligating yang murah itu? Kenapa ya kira-kira dok? Mungkin dokter minatnya ya. Jadi yang membedakan harganya itu ya tergantung bahannya. Terus kedua tergantung operatornya juga. Terus ketiga tergantung fasilitas yang didapatkan.
Tapi masih aman kah dengan yang murah itu dia? Ini tanya ke siapa ini? Iya. Kok saya rasa tadi ya, tak balikin tadi ke analogi ke driver tadi ya. Yang paling penting ini adalah man behind the gun atau drivernya. Ya. Operator. Saya rasa kalau operatornya ini adalah orang yang punya kompetensi, punya SIM gitu, itu aman-aman aja gitu ya. Karena memang variabel harga itu tadi banyak turunannya, faktornya banyak, dari mungkin behel yang digunakan, kualitas behelnya maksudnya, merek behelnya, terus dari operatornya sendiri, ada juga dari fasilitas klinik mungkin, gitu-gitu yang variabel harga ini ya. Jadi selama drivernya adalah ortodontis, walaupun behelnya murah, ya aman-aman aja, jalan-jalan aja. Jadi benar-benar. Terus sekarang ini kan juga di masyarakat sebenarnya sudah mulai mengenal istilah mini screw, ya Dok ya. Banyak di TikTok sudah mulai paham kan mereka. Betul. Padahal kita berusaha di refernya ke orang awam, kita nanti pakai baut gitu. Iya. Udah paham. Mereka datang udah, Dok saya butuh berapa mini screw? Ya nih. Pakai mini screw nggak Dok kayak gitu ya. Sebetulnya mini screw ini apa ya Dok? Terus kemudian juga apa benar itu kalau giginya masih lengkap tuh nggak perlu pakai mini screw? Ini padahal kan mungkin case-nya bisa berbeda-beda ya. Ini dari Dokter Nina ini boleh Dok? Iya. Jadi mini screw itu ya itu tadi bahasa awamnya semacam baut ya. skrup Baut. Bahasa Jawa banget. Skrup yang ditaruh di tulang. Tapi nggak sampai dalam banget ya, itu hanya superficial juga ya. Jadi makanya bersifat sementara, tidak permanen gitu. Yang fungsinya sebagai encourage tambahan untuk beberapa kasus memang diperlukan. Selain memudahkan, kemudian mempercepat waktu perawatan juga, seperti itu. Jadi dan prosesnya juga tidak sakit saat pemasangan, dan ini bersifatnya sementara. Ketika nanti digunakan untuk memundurkan gigi dan prosesnya sudah selesai, itu mini screw itu bisa dilepas, meskipun proses ortonya belum selesai. Itu jadi mempercepat waktu perawatan. Kasus-kasus apa aja sih Dok yang butuh mini screw? Butuh baut. Oke. Jadi hampir semua kasus bisa menggunakan mini screw, seperti kasus yang gummy smile. Terus kalau kita mau retraksi atau mundurkan gigi depan, bahkan kita mau majukan gigi belakang, jadi banyak yang bisa, banyak fungsinya mini screw itu sendiri gitu. Cuman ya itu ya, kembali lagi kadang pasien itu agak deg-degan dengan mini screw. Ini nanti resikonya bagaimana selama drivernya ortodontis ya insya Allah aman-aman aja. Karena mini screw sendiri tidak dipasang awal saat pasang behel. Karena kan yang bikin pasien itu agak terkejut, shock itu sudah pasang behelnya dia mahal, tambah lagi dia mini screw. Padahal kita masih ada waktulah untuk menabung dulu. Kita pasang mini screw biasanya tidak di pertama kali kunjungan ya Dok ya. Jadi sekitar 5 bulanan biasanya. Nah 5 bulan itu ya bisa lah untuk menabung dulu untuk pemasangan mini screw itu tadi. Itu. Iya, ini sebentar. Ini aku juga tertarik untuk mini screw ini ya gitu ya. Karena di TikTok itu ada pertanyaan gini ya. Bukan pertanyaan, nggak tahu pertanyaan atau pernyataan. Zaman dulu kita kalau mundurin gigi ini loh, nggak pakai mini screw bisa gitu ya. Nah kenapa kok sekarang harus pakai mini screw ya? Ini sedikit wawasan buat masyarakat gitu ya. Mini screw ini digunakan ini untuk untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada ketika seorang ortodontis ini memundurkan gigi ya. Kalau kita memundurkan gigi itu ada kemungkinan yang terjadinya anchorage loss atau bergeraknya gigi belakang ke depan, maju ke depan. Jadi depan mundur ya. Biasanya kasus pencabutan itu dipakai untuk mengkoreksi gigi depan. Bisa jadi karena gigi depannya ini berdesakan atau memang pengen dimundurin ke belakang. Dengan menggunakan mini screw kita mengurangi resiko terjadinya anchorage loss. Jadi benar-benar gigi depannya itu mundur ke belakang secara optimal. Secara optimal dan maksimal kayak gitu. Tidak malah terisi oleh gigi belakang. Betul. Bikin tambah maju ya. Kadang-kadang ya itu tadi anchorage loss itu terjadi pada pasien dengan keluhan saya udah pernah dicabut giginya tapi kok masih kerasa maju. Nah itu biasanya yang hal kayak gitu namanya anchorage loss. Jadi tempat pencabutannya itu malah dipakai yang belakang yang maju, bukan yang depan yang mundur. Gitu.
Jadi sebetulnya gigi masih lengkap pun, kalau case tersebut memang membutuhkan mini screw untuk mengurangi efek samping yang ada jika tidak pakai mini screw, ya memang diperlukan ya dok ya. Terutama misalkan kasus pencabutan, atau kalau menurut saya dari saya pribadi ya dok, kadang itu kasus borderline. Jadi yang mungkin hanya perbatasan sedikit, tapi kalau giginya di slicing kok yo sayang banget ya, banyak dan kurang biasanya ya dok ya. Bener, masih kurang. Jadi, memang kalau saya menjelaskan ke pasien tergantung kita kebutuhan uangnya seberapa. Kalau kebutuhan uangnya minimal sekali, oke, kita mungkin bisa slicing. Kebutuhannya sangat berlebih, pencabutan atau sedang, nah ini ada mini screw yang bisa membantu. Tapi itu semua tergantung juga. Tergantung di kasus anatomis kasusnya pasien. Jadi nggak bisa kurang ya dok ya. Apalagi sering kali yang saya dapatkan ketika saya berpraktek itu banyak masyarakat itu yang dia udah kehilangan gigi geraham. Gigi gerahamnya itu hilang. Padahal itu gigi geraham ini biasanya kita pakai untuk menarik gigi biasanya. Pegangin. Betul, kita yang megangin gitu. Oleh karena itu kalau udah kondisinya seperti itu, ya memang mau nggak mau, kalau pengen mendapatkan hasil yang ideal ya kita harus tambah alat tambahan tadi ya, berupa mini screw-nya tadi. Beberapa kasus juga kayaknya saya lihat ini ya dok, Tim pernah mungkin posting juga ada gigi yang sudah hilang, lawannya mungkin gigi atas nih Turun. Oh iya, Istilahnya modot. Zaman dulu kalau koreksi nggak pakai mini screw mungkin Sulit ya. Kesulitan sekali. Jadi ini juga mini screw itu juga digunakan ketika kita mau pakai gigi palsu, tapi kondisi gigi antagonisnya tuh terlalu modot. Itu bisa terlalu turun. Kita harus Naikkan dulu biar bisa pakai gigi palsu ya. Itu kan mini screw ini teknologi yang memudahkan ya, membantu sekali. Memudahkan. Jadi mungkin additional tapi mempercepat juga waktu perawatan. Setuju dok. Tapi sakit nggak sih sebenarnya? Kalian pernah survei ke pasien kalian nggak sih? Ya pasienku tak survei, pada saat pemasangan sih nggak sakit. Iya. Tapi setelahnya, tapi sakitnya tuh nggak ya, paling 3 hari ya gitu. Dengan kita kasih obat kumur, antiseptik, terus kemudian obat-obatan analgesik pun juga sudah terselesaikan. Benar. Kadang tuh yang bikin sakit itu mungkin sariawannya kali ya dok. Iya, lebih ke gesek-geseknya ya sebenarnya dibanding rasa sakitnya, iritasi. Kalau pasien dokter Dimas gimana? Iya sama sih sebenarnya. Jadi pada saat pemasangan mini screw itu sebenarnya nggak sakit karena kan kita pasti bius dulu gitu ya. Mungkin after pakai mini screw-nya ya akan ada sakitnya, bengkak-bengkaknya 1 hari 3 hari lah paling enggak kayak gitu. Mencabut gigi ya. Betul. Tapi kita kasih obat ya dek ya. Khawatir lah. Selain sakit itu sebenarnya mini screw juga ada resiko lain gitu ya. Mini screw itu sebenarnya juga bisa goyang gitu. Itu hal yang wajar, hal yang kayak gitu. Biasanya kalau goyang ya kita mungkin perlu waktu lalu kita pindah lagi ke posisi yang kayak posisi ini. Tadi jangan overthinking juga ya. Dan jatuhnya sebenarnya kalau kita pakai mini screw tuh jauh lebih hemat. Karena pertama kan kita bisa mempercepat waktu perawatan. Iya. Kontrolnya lebih singkat, nggak setiap bulan jalan terus ya. Emang lebih awal di awal lebih agak mahal ya. Tapi setelahnya tuh lebih murah karena cepat waktu perawatan. Mungkin kalau masalah biaya itu subjektif ya. Iya, kan kita bisa diskusi lah sama pasiennya, gitu, nggak saklek gitu. Jangan takut ya. Jangan takut. Jangan overthinking. Iya. Takut kalau dokter kalian tuh menyarankan mini screw karena menurut saya dokter itu pasti punya rencana perawatan terbaik lah. Pengen mendapatkan yang terbaik untuk pasiennya. Terbaik dan tercepat seenggaknya ya dok ya, yang efektif, aman juga. Satu pasien juga pengen segera selesai sebenarnya, nggak lama-lama. Iya, sebenarnya gitu. Ditungguin pasien lain ya. Nah ini mungkin keunggulannya ortodontis. Sebenarnya ortodontis itu jauh lebih hemat karena kita mencari rencana perawatan, mencari cara supaya pasien ini segera cepat selesai, nggak sampai 4 tahun, 5 tahun gitu. Dibandingkan dengan perawatan yang sangat berlarut-larut sampai ada yang 10 tahun. Nah itu kan bayangkan kontrol setiap bulannya bagaimana. Dan juga pasti gimana kondisi tulangnya aja. Saya kalau ada pasien datang sudah 7 tahun pasang, terus tulangnya gimana? Terus mau dilanjutin dia motivasinya sudah turun. Terus ada satu lagi nih dok ya, sebetulnya bentuk mini screw ini ada juga hampir mirip sama yang ada di bidak prosto. Oke, di spesialis prosto juga pakai. Nah itu kan namanya implan. Sama nggak sih dok antara mini screw sama implan? Karena kayak hampir bentuknya.
Ya sebenarnya berbeda ya. Mini screw itu punya nama lain sebenarnya mini implan. Jadi implan yang lebih kecil. Kalau yang di prosto atau yang dimaksudkan tadi itu namanya dental implant. Kalau dental implant ini memang fungsinya dia sebagai prostesis ya, atau sebagai gigi pengganti gitu ya. Kalau yang mini screw itu gunanya di bidang orto ya tadi ya. Kita udah bahas tadi untuk menarik gigi kayak gitu-gitu. Makanya nama lainnya juga mungkin ini ya dok ya, TAD, Temporary Encouraged Device. Jadi memang cuma temporary, beda dengan sementara implan yang mungkin dental itu ya lama dan tidak dilepas. Ya. Gitu. Makanya ada resiko gampang lepas juga karena kan masih sementara. Benar. Terus ngomong tadi soal sakit ya, sakit habis pasang mini screw. Tapi kalau pasang behel itu sakit juga nggak ya sebetulnya? Pasang behel tidak sakit, nggak sakit ya, benar. Hanya capek aja. Cuman capek aja kalau pasang behel. Capek buka mulut, dokternya juga agak capek. Tapi sama sekali tidak sakit kalau pasang behel. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, mungkin setelahnya oh ya, benar. Paling sakit seminggu. Tapi perlu adaptasi aja, setelah itu biasa. Tapi tidak perlu sampai minum obat ya dok ya? Nggak usah. Kemeng-kemeng ngilu-ngilu aja biasa. Itu masih normal ya? Masih normal, wajar. Kan, terutama gigi yang berdesakan, yang crowdingnya berat, itu mungkin di titik itu sakit. Biasanya akan sakit lagi nanti bulan depan waktu kontrol. Rasa sakitnya serupa, ya ini berulang kayak gitu sampai giginya rapi biasanya ya. Wajar kan gigi yang berdesakan dipaksa untuk lurus ya. Ada rasa sakit sedikit. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ya dok, kalau tadi yang self ligating itu jauh lebih minim ya. Painless ya. Benar. Kadang saya juga tanya ke pasien, nyeri ya kemarin, padahal giginya mikrodi. Kapan ya dok nyerinya? Jadi lebih minimal. Tapi kondisi gigi berdesakan itu juga pengaruh ya dok memang ya. Kalau berdesakan banget memang efek di ngilunya. Terus kalau waktunya kontrol, nah idealnya gimana? Idealnya kontrol adalah sebulan sekali. Jangan 2 minggu sekali. Kasihan giginya, kasihan tulangnya, kasihan dompetnya juga sebenarnya ya. Jadi yang paling ideal adalah sebulan sekali. Itu. Tapi ada juga yang bilang kalau self ligating, iya dok ya. Betul, ini aku sering menjumpai ini ya, pertanyaan kayak gini. Benar nggak sih kalau behel self ligating ini bisa kontrol 2-3 bulan sekali gitu ya? Ini pernyataan kayak gini nih kayak semacam marketing klinik aja atau memang realitanya kayak gitu? Jadi untuk perawatan behel self ligating itu sebenarnya juga sama ya, harusnya sih sebulan sekali. Mungkin ada beberapa fase yang bisa 2 bulan sekali. Di mana fase itu adalah fase leveling atau lining saat kita merapikan gigi, ya. Tapi kalau sudah masuk fase retraksi itu semuanya sama. Jadi sebulan sekali. Fase mundurin giginya itu sebulan sekali. Karena kan kita perlu ganti karetnya ya untuk mundurin. Meskipun pakai self ligating, ketika masuk fase retraksi semuanya sama, tetap pakai karet untuk mundurin gigi. Memang idealnya memang untuk kontrolnya 1 bulan sekali ya, karena aktivitas menggerakkan gigi itu adalah aktivitas pada saat kontrol. Behel ini nggak kayak sulapan serta merta dipasang terus giginya gerak-gerak sendiri, itu nggak. Karena aktivitas gerakin gigi ini yang menggerakkan dokternya itu, dan dokternya ini baru bisa gerakin kayak waktu si pasien itu kontrol. Bisa juga mungkin tergantung hanya pasien juga ya dok. Iya benar. Kalau misalkan ternyata 2 bulan sekali nih kita ketemu, tapi ternyata kok pasien itu pasti kesulitan juga mungkin untuk membersihkan giginya, akhirnya kontrolnya lebih sering, lebih cepat lagi. Lebih cepat kalau lepas itu. Nah, ya itu harus segera dipasang. 2 bulan lepas sebuahnya itu nggak mungkin juga ya dok. Pasti kan kita kasih tahu juga ke pasien sebelum 2 bulan kontrol ternyata nih bracket lepas, segera kembali, karena kalau nggak gitu progresnya pasti jadi mundur ya dok. Nunggu 2 bulan. Jadi semua tergantung kondisinya. Ya. Benar-benar. Sekarang kita masuk ke fakta yang ya ini. Iya dok. Kolom fakta ya. Pertanyaan-pertanyaan fakta yang sering ini juga ya. Benar. Ini aku bacain ya, ini ya. Ini banyak juga ini yang ngomong kayak gini. Dok, udah pernah dicabut 4 gigi, tapi kok masih kerasa maju ya? Kok bisa itu kayak gitu? Nah ini tadi bisa nyambung sama mini screw. Nah bisa kok masih tetap maju ya karena tempat pencabutannya itu terisi oleh gigi belakang yang malah maju ke depan, atau biasa kami sebut dengan encourage loss, kehilangan penjangkaran gitu. Makanya adanya mini screw tadi supaya mengurangi resiko gigi belakangnya maju ke depan, supaya optimal di depan mundur ke belakang, atau memang karena rahangnya split skeletalnya. Permasalahannya ada pada rahang. Masalahnya ada pada rahang. Kita galinya dari analisa cephalometry itu tadi. Kalau kemasalahan ada pada rahang,
tidak bisa sulapan ortodontisnya? Ya harus ke nanti bedah ortognati, bedah rahang dengan dokter spesialis lain. Jadi kadang-kadang perawatan orto untuk mundurin gigi ini juga punya limitasi gitu ya. Yang penting kan kita memperbaiki yang tadinya kurang baik mungkin jadi lebih baik sekarangnya. Jadi nggak semua orang kalau habis perawatan orto semuanya profilnya kayak Sofia Lajuba gitu, nggak mungkin. Bener kan Indi? Soalnya aku scan ke beberapa pasien, dia pengennya memang benar-benar mundur kayak yang artis-artis yang mereka ini, yang mereka sukai gitu-gitu ya. Kadang kalau kaitannya juga dengan yang tadi kita bahas di awal ya dok, gigi bungkuk. Kalau beberapa pasien juga saya temui yang mengeluh sudah dicabut giginya maju karena ternyata itu tadi akar-akarnya tertinggal pada saat fase penarikan ya. Jadi pasien masih merasa menonjol ya. Ternyata tonjolnya akar ini juga membuat pasien merasa penuh di bawah. Bibirnya maju, nutup bibirnya susah. Ya itu harus dianalisa juga ya dok sebabnya. Benar-benar. Terus dengan gigi geramnya hilang, bisa nggak dok ini ditutup dengan behel posisi gigi yang hilang tadi? Jadi dengan cara majukan gigi belakangnya, sulapan lagi ya dok ya. Karena harganya mahal ini kita dituntut banyak kayaknya. Jadi sama bisa dituntutkan bisa banyak. Tadi asimetri iya, terus ini majuin jadi gigi palsu iya tuh. Tergantung kasusnya. Dilihat dulu kehilangannya seberapa lama, karena kalau kehilangannya terlalu lama tulang ini akan resesi atau menyusut. Nah kalau sudah ada penurunan, nanti kita tarik gigi yang lain mengisi itu kan kasihan gigi yang mengisi, nanti pasti ya goyang, dicabut lagi. Terus kita juga harus melihat gigi selain gigi kanan kiri, relasi kontak gigi kanan kiri, tapi lihat kontak antara atas dan bawah. Kalau ternyata yang kehilangan gigi geraham 1 bawah, kita majukan geraham keduanya. Bagaimana dengan geraham yang atas? Antagonisnya, dia ada tumpuannya tidak dengan bawah. Kalau nggak ada tumpuannya malah cari penyakit lain, modot lagi ya dicabut. Nah itu harus benar-benar dianalisa dengan baik gitu, didiagnosa dengan baik. Jadi tidak serta-merta bisa terus nggak pakai gigi palsu, ya itu dimajukan. Benar. Kalau di case praktek sehari-hari, mungkin dokter Nina, dokter Dimas, banyak juga ya dok, tapi kasus yang memajukan gigi belakang ya untuk menggantikan gigi yang hilang ya. Banyak yang berhasil juga. Takes time ya dok ya memang ya. Jadi harus sabar, prosesnya lama. Pelan-pelan. Hati-hati supaya tidak goyang juga. Nah itu dia. Ya ini tak simpulkan, jadi kan pertanyaannya apakah bisa? Sebenarnya bisa untuk memajukan, bisa-bisa aja. Cuman apakah ideal ini harus ditentukan dari kasusnya ya. Aman ya teh. Ya. Satu kasus ya. Betul. Aku tuh sering kali mengedukasi ke pasienku yang kayak gini tuh menganalogikan kalau gigi itu bukan kayak ban serep mobil gitu ya, yang kalau misalkan giginya bannya gembos itu ada serepnya, nggak kayak gitu konteks gigi ini sebenarnya. Benar juga, lebih mudah diterima pasien. Karena mereka tuh menganggap gigi geraham kedua ini adalah ban serepnya. Gigi gantikan. Tiga pun juga bisa dok, kadang yang benar-benar tidur gitu. Iya. Ini yang miring ini dok, tolong maju. Iya, tegakkan dok ya gitu. Bisa sih sebenarnya kalau gigi itu puzzle ya. Enak, kita ambil aja, kita tegakkan, pasang. Iya. Nah, kaitannya nih tadi dok dengan majukan gigi belakang ataupun kita mau mundurkan gigi depan, itu apakah harus wire bending dok idealnya? Menurut tidak, apa nih? Tidak semua kasus itu dengan wire bending. Ya. Jadi wire bending itu kan tekuan itu ya, itu kan kadang bikin pasien juga kurang nyaman. Sangat teknik ya dokter Nina. Jadi bisa diselesaikan dengan banyak teknik, salah satunya bisa wire bending, kemudian bisa mini screw juga, ataupun teknik lain. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting goals akhirnya sama. Sama, perawatannya aman, safe ya dok ya. Saya pernah ada kolom komentarnya tuh. Komentar. Ya ini. Kamu kan suka baca kolom komentar. Satu minggu kritis. Sebelum tidur itu aku bacain TikTok kolom komentar gitu. Kadang-kadang dok, dia tuh kayak komentar di kolom VT-nya salah satu dokter gitu, dia kayak sambat, dok saya sama dokter saya nggak dilakukan wire bending, nggak apa-apa dah ini, kayak gitu itu loh. Banding-bandingkan juga itu ya. Banyak. Padahal banyak cara.
nggak semua benar, nggak semua sama sih. Oh cara ini salah, cara itu paling benar. Nggak semuanya cara itu sama sebenarnya. Sebetulnya bebas juga ya bebas. Dok, untuk pasien menanyakan langsung ke dokternya, boleh aja nggak sih dok? Boleh. Itu paling bagus tuh harus tanyakan ke dokter yang terjadi. Jangan tanya ke dokter lain. Iya. Kan dokter lain kan nggak ngerti dari awal kasusnya gimana, diagnosanya apa, treatment planningnya apa. Paling benar tanyakan langsung ke dokter. Dan itu nggak apa-apa ya dok, fine-fine aja. Boleh. Pasti dokternya juga akan menjelaskan ya patutnya, benar kan. Terus kalau akhirnya sering kita temukan juga ya dok ya, pasien datang itu dengan full power chain, terus giginya bungkuk. Nah itu tuh memang ciri khas pekerjaan dari non ortodontis atau gimana sih dok? Menurut dokter? Tidak selalu sih, karena saya juga melakukan full power chain. Itu ada teknik yang ortodontis pakai juga full power chain, tidak masalah, tapi ya harus sesuai. Full power chain-nya misalnya kawatnya ya bukan kawat yang kecil, jadi dia bukan patokan. Misalnya lihat temennya, kok power chain-mu dari kanan ke kiri full, kamu nggak bener ini. Nah itu langsung bukan dirawat ortodontis ya, tidak selalu begitu. Fase finishing pun juga kita pakai full power chain yang besar, kawat yang besar. Ya, intinya pesan yang ingin kita sampaikan di sini itu kadang-kadang penggunaan full power chain ini pada kawat yang sesuai dan pada timing yang sesuai. Ini ya memang iya kerjanya wajar aja gitu. Memang suatu perawatan kayak gitu memang bukan patokan gitu ya. Jangan menjudge hasil antar teman lagi. Oh iya dok, saya kan juga aktif main TikTok, bikin konten edukasi. Banyak pasien yang membahas masalah kok saat tersenyum itu gusinya kok nampak banyak sekali gitu. Nah itu kalau dokter Dimas dipraktekkan gimana dok penanganannya? Ya itu kondisi yang seperti itu memang betul, itu definisi dari gummy smile atau ya gummy smile seperti itu. Jadi dia kalau misalkan tersenyum banyak gusinya terekspos gitu ya. Ini pengalaman saya itu ada beberapa pasien datang, dok saya gummy smile, saya pengen pakai mini screw gitu ya. Ini saya agak-agak miris gitu ya, karena penanganan gummy smile ini adalah penanganan yang kompleks dan harus melalui diagnosis yang tepat. Karena gummy smile itu disebabkan oleh 3 hal gitu ya. Pertama bisa karena giginya yang turun. Kalau giginya yang turun kayak gitu, itu mini screw cocok dengan kasus yang kayak gitu. Betul, kita naikkan giginya, akhirnya gusinya nanti mungkin akan ada proses pemotongan, jadi gummy smile bisa berkurang. Ada juga dia dari faktor jaringan lunaknya. Jadi ada yang betul bibirnya ini kategori ototnya itu dia hiperaktif. Dia kalau senyum dia bibirnya bisa narik sampai ke atas, jadi gusinya betul sampai gusinya kelihatan banyak. Kalau kayak gitu apakah bisa untuk pakai TAD tadi, pakai mini screw tadi untuk mengkoreksi gummy smile-nya? Sebenarnya bisa juga kayak gitu, tapi akurasinya nggak optimal karena yang salah ini adalah jaringan lunaknya. Opsi perawatan kalau yang kayak gini itu biasanya menggunakan filler. Ini tuh pakai ke dokter, pasti aku rujuk ke dokter kecantikan untuk dilakukan filler itu tadi untuk mengkoreksi yang karena tarikan ototnya tadi. Ada juga faktor yang ketiga itu karena faktor anatomi. Jadi ada suatu kasus gitu yang faktor anatominya seperti wajah bawahnya dia termasuk tinggi. Kalau yang seperti itu mini screw-nya nggak cuma 2 biasanya, itu lebih dari 2 karena kita harus mengangkat keseluruhan gigi rahang atasnya, dari atas dari depan diangkat, dari gigi belakangnya juga harus diangkat kayak gitu. Jadi mini screw jadi gummy smile ini tentu harus melalui diagnosis dulu yang tepat. Ini yang mana yang salah? Dari faktor tadi itu biasanya juga terjadi kombinasi, entah itu giginya turun, terus habis itu jaringan lunaknya atau ototnya juga dia hiperaktif kayak gitu. Jadi multifaktorial ya ininya. Tadi kita udah cukup banyak ya dok, bahas mulai dari awal sampai akhir, kemudian prosesnya, mini screw dan lain sebagainya ya. Sekarang mungkin di akhir ini penutupnya, kalau kita setelah pakai behel dilepas itu selesai gak sih dok sebetulnya perjalanan giginya ini untuk perjalanan ortonya? Apa masih ada fase lagi yang harus dilalui? Ada lagi nih fasenya retainer. Itu malah paling penting ya. Paling pentingnya menjaga supaya giginya itu tidak relapse atau kembali. Jadi ada alat lagi gitu. Ada alat lagi yang dipakai. Nah, ini tujuannya sih supaya giginya tidak balik lagi seperti di awal, karena
gigi itu kan ada otot-otot yang megangin. Nah, itu membutuhkan adaptasi dari ototnya dan rumahnya yang baru, adaptasi dulu benar-benar fix dan stabil. Makanya itu tujuan dari penggunaan retainer. Berapa lama tuh biasanya pasien dianjurkan pakai retainer? Minimal sih 2 tahun ya untuk memakai retainer. Setelah itu tetap di follow up perawatannya. Meskipun sudah retainer, kita recall pasien untuk dicek lagi, mungkin bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Bukan tiap bulan ya, Dok? Bukan. Kalau yang sempat ada satu literatur, Dok, yang saya baca terakhir itu juga bahkan mungkin protokol penggunaan retainer itu bisa jadi seumur hidup nantinya, Dok. Karena kita ada proses aging, ya kan? Jadi bibirnya tambah turun, atau mungkin yang dulunya nggak dibite atau gigitan dalam jadi gigitan dalam. Untuk beberapa kasus, pada beberapa kasus disarankan seumur hidup, tapi pemakaian saat malam hari saja. Saat malam hari saja. Jadi karena memang maloklusi atau ketidakteraturan gigi itu bukan sesuatu yang saat ini saja, bisa jadi nanti akan ada muncul lagi kalau nggak pakai retainernya, gitu ya, Dok. Terus terakhir nih, Dok, ya, mungkin masing-masing mau beri statement, termasuk saya juga masih ada pesan dan harapan untuk semua dari Dokter Nina dulu ya. Iya. Kalau saya sih tadi ya di awal tadi mungkin kita untuk menjawab keresahan warga TikTok atau warga medsos lainnya terhadap perawatan orto, yang pertama kali dilakukan jangan self diagnosa. Ketika kalian datang ke ortodontis atau ke ortodontis ya, kalian sampaikan aja bahasa-bahasa awam kalian. Misalkan, Dok, keluarnya apa? Dok, gigi saya kok maju. Dok, gigi saya berdesakan. Dok, saya buat tutup mulut kok susah karena biasa open bite itu. Jadi sampaikan itu aja, jangan self diagnosa seperti overbite, underbite, terus apa dan lain-lain itu ya. Sampaikan secara bahasa awam yang kalian ngerti. Biar kalian juga tidak overthinking. Oke, kalau dari saya karena pernah bikin Q&A di Instagram, itu banyak sekali yang nanya, mungkin akan lebih dari 10 orang itu pada nanya, Dok, harga behelnya berapa? Kenapa kok behel itu mahal? Nah, itu sebaiknya kita kenalan dulu aja. Gitu, kenalan dulu, ngobrol dulu sama ortodontisnya, itu pasti nanti akan memahami, oh pantesan aja kok biayanya lumayan tinggi. Terus selain itu juga penanganan ortodonti behel yang dilakukan sedari dini, ortodonti apapun, entah itu cekat atau lepasan, yang dilakukan sedari dini, misalnya anak-anak maupun remaja, itu akan jauh lebih efektif, jauh lebih terjangkau biayanya dibandingkan perawatan saat dewasa. Karena saat anak-anak sudah terkoreksi maloklusinya, jadi saat dewasanya akan mengurangi resiko pembedahan pada rahang. Nah, itu kan sangat terjangkau. Itu kalau kita hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan harga behelnya berapa. Kalau dari saya mungkin ya, Dok, ya, saya yang selalu tekankan ke pasien dan mungkin ke masyarakat bahwa pemasangan behel, perawatan orto itu bukan sesuatu yang temporary atau sifatnya sebentar, tapi long term ya. Kita mungkin akan ketemu lagi untuk sampai nanti fase retainer pun juga jadi sesuatu hubungan relationship yang cukup lama. Jadi pastikan silahkan lah kalau misalkan mau mencari opini ke dokter-dokter lain silahkan, tapi itu mungkin sebelum ya, Dok ya. Jadi sebelum dilakukan perawatan. Second opinion ke dokter lain sebelum dilakukan pemasangan. Iya. Nah, jadi sebelum melakukan perawatan untuk tahu apakah aku nih cocok nggak sih dengan dokter yang akan merawatku gitu, cocok nggak sih dengan treatment plan-nya gitu. Karena ini adalah perawatan jangka panjang. Kemudian selain dari sisi trust-nya ke operator atau ke dokter SP ortonya, selain itu juga sisi budget. Jadi juga saya bilang ke pasien, ke masyarakat juga minta untuk jangan mikir hanya pada saat pasangnya saja, tapi nanti bisa nggak untuk seterusnya sampai menyelesaikan maintenance-nya sampai menyelesaikan perawatannya. Jadi perawatan orto itu bukan lagi suatu gaya gitu atau fashion aja, tapi ya memang itu kebutuhan kesehatan seperti kata Dokter Nina tadi untuk memperbaiki gigitannya, fungsinya, estetiknya. Itu sih, Dok, Pak, dari saya. Ya, ini aku kehabisan kata-kata, semuanya udah diborong sama Dokter Nina, Dokter Vela, Dokter Ratna. Cuman kalau dari aku ngerapiin gigi ini bukan cuman FOMO, bukan cuman lifestyle, tapi ini adalah sebuah investasi sebenarnya. Jadi pilih operator atau doktermu dengan bijak. Ya, setuju. Dan nanti kesimpulannya semua ortodontis adalah kompeten ya. Iya, setuju. Wow, alhamdulillah. Thank you, Dok.
sudah selesai kita ini di podcastnya hari ini. Ini podcast pertama perdana ya dok ya? Iya, podcast pertama kita coba. Kita coba. Nanti ada lagi ya? Ada lagi ya di kedua. Dengan narasumber yang berbeda dan topik yang beda. Dan segmennya nanti mungkin malah kita datangkan nih Kasih bocoran macam-macam. Pikirkan. Thank you Dokter Nina. Terima kasih juga untuk semuanya. Ini berasal dari kalian semua, jadi bisa jadi ada podcast ini ya dok ya. Thank you Dokter Dimas. Bye.